Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, kita bisa mengkiaskan lagi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu, kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban dan apa. Terus enaknya terlibat itu orang kulino nuntut wong liya. Terus niki kewajiban ilmu yang wajib dengan sampaikan. Ya saya ulang lagi, ini sudah saya cek hampir beberapa kitab, termasuk yang di kitab Qom. Itu logika yang dibangun itu gampang sekali. Kalau di kitab Qom itu penjelasannya ada unik. Wa ma'rufun fil lughat. Ma'ruf itu sudah dikenal secara lughat. Misalnya ada orang tua lumpuh terus kaya. Itu tetap secara lughat dikatakan wa yastatiu ayyabniyadar. Dia mampu membangun rumah. Padahal nyekel cetok ya ora iso, macul ya ora iso, noto boto ya ora iso. Tapi karena punya kemampuan finansial, pasti orang melakopi ini mustati, apa? Mustati. Seorang lagi ya, ada orang lumpuh tapi kaya. Cara Imam Syafi'i logikanya, orang ini berstatus mampu bangun rumah apa enggak? Mampu, karena dia istitoah bisa bayar orang lain bangun rumah. Artinya gini, ketika Allah mewajibkan haji bagi mustati, ini jenisnya juga mustati. Paham ya? Nah itu makanya istitoah itu ada istitoah binafsihi, memang orang itu mampu haji sendiri, atau istitoah diwiri karena dia punya finansial yang cukup untuk menyewa. Jadi artinya gini ya, secara logika selain riwayat tadi, selain riwayat jadi imro'atun min fas'am, secara riwayat kan jelas ada pertanyaan tadi, ya Rasulullah saya punya bapak yang sudah sepuh, kalau naik pesawat itu kerepotan sekali, apa perlu saya hajikan? Kata Nabi ya. Terus apa itu cukup ya Rasulullah? Iya, sebagaimana beliau punya utang, terus kamu yang bayar dulu. Masyhur sebagian riwayat ada kalimat fatin wa ahqqu bil qada, orang enggak haji itu mendapat utang sama Allah, maka utang sama Allah harus diselesaikan. Tapi yang menarik itu adalah penjelasan Imam Syafi'i tadi. Beliau menjelaskan dalam kitab andai kan ada orang lumpuh tapi kaya raya, yuqalu innahu yastati wa yabniyadar. Tetap secara lughat dikatakan dia mampu bikin rumah. Padahal dia lumpuh karena tadi dia bisa nyewa orang lain. Dibang gagah kok sampai itu kere orang-orang bangun rumah. Tapi ya tanah radu. Misalnya pemburuh ya urip matinda ya ora cukup. Mendingan lumpuh tapi punya uang. Dan itu secara lughat pasti dikatakan mustati. Nah itu yang mau kita bicarakan apa? Karena saya takut lupa. Jadi dulu itu saya fotokopi banyak sekali. Kata saja di mana. Tapi tadi logika paling enak yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab pun tadi. Ada orang lumpuh, kemudian dia punya uang, tetap secara lughat orang ini berstatus apa? Mustati, dia mampu bikin rumah. Artinya dari awal mustati itu tidak harus binafsi, tapi apa dia bisa dulu bisa karena melibatkan orang lain. Kalau wajah itu, anak usani te warna sing kaping pindho. Artinya model kedua dari status mustati ya. Model kedua dari status apa? Mustati. Iku istito'atu tahsini. Iku kemampuan ngasilno haji diwehi kan liyane wong. Paman mongko sesapane wong mata mati sapa wong. Wa fi bimati lan wajib ing atase kandungan manfaat haji. Wajib mongko wajib apa oleh jadi ngajeno anu saneman mikir kasih saling dirgawe. Itu masuk normal kan? Ada orang kaya meninggal, tentu warisannya boleh dibagi setelah kewajiban haji diselesaikan. Kama tudho kaya oleh den sauri minyak saking kita atau dulu utang-utang itu. Itu sing masalah apa? Masalah mayit, masalah niaga. Kalau dalam bahasa Jawa haji amanat. Terus kedua yang dalam kurung langsung mati. Wal ma'dub al ajiz aril haji binafsi. Wal ma'dub bulan wong sing lumpuh al ajiz kang apes aril haji sang haji binafsi kelawan awak dhewe wong. Iki bareng berapa faktor tua atau ini atau yang kibar, misalnya stroke, tidak tua tapi stroke. Yang depan tak stres banget. Waktu diarani mustatik stres, diarani ramu statik.
Kakek stres itu nak rawong ayu roh gue jadi ini ah zaman aku stres tenan gue orang itu jadi wajar dalam metu iso wong ujrotan yang waktu ujrotan ngopai wong ya uju kang ngajak sapa man anu saking makhluk itu ujrotil misli wajar ujrotan atau ngomong wajib man lagi mau hati terus ini hal-hal yang menopo sehingga Rasulullah mencatat. Makanya kalau dalam fikih detail ya, fikih detail kayak ya pokoknya fikih detail. Perasaan pulau takor kalian pengiran, balik perasaan pulau takor pengiran. Misalnya ada pertarungan politik. Kita risau kalau pemimpin kita fasik, terus ada pemimpin soleh ikut kompetisi. Meskipun kita kiai itu rapolitikus, perasaan pulau itu turun itu wajib, karena itu satu-satunya cara kita ikut berstatus mustatir. Kan misalnya Nabi ngendikan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu ya. Saya punya teman banyak polisi yang nangani kriminal, reskrim yang nangani kriminal. Itu akrab sekali sama saya. Mereka juga sering ke rumah saya, terus akrab sekali. Mungkin dia sebagai polisi, mungkin niatnya para ulama supaya berdua ada arah. Sebenarnya saya itu lebih nakalan dibanding dia. Maksudnya nakalan itu nakalannya wong soleh. Nakalannya wong soleh. Perasaan saya nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar wajib, sementara kita ini hidup di negara yang semuanya sudah diatur. Yang nangani kriminal itu polisi, yang nangani narkoba itu polisi, dia berwajib. Kamu nangani sendiri gak mungkin. Col tangan secara hubungan dengan Allah juga nggak mungkin. Dan kita harus terima kasih ada BNN, makanya kita urus semampu kita supaya nanti takoi pengiran. Kita pernah terlibat penghentian pengedaran apa? Lalu uang orang rasanya jadi wali, jadi uang soleh, benar tewas. Orang untuk uang liya kon nyelesaikan, dia memberi. Nah. Ya begitu seterusnya. Makanya menurut saya masih ingat betul dididik bangun. Dulu itu ketika bangun belum sekaya itu, belum terkenal itu nyuruh saya kalau ada orang mau haji itu panjangan. Kalau bangun sudah nggak punya uang jadi dipaksa, kudu iso. Saya masih ingat disuruh ke wong desa-desa sing jek medhit, maksudnya medhit itu biaya mau kaji ku rumah tidak mengenai nak mati lagi tegale judul. Dulu kaji itu masih langsung, masih daftar ya langsung tahun itu. Saya itu dulu ya SK, wong raniat kaji, dipaksa kaji, terus rontok didorong-dorong kaji. Saya dulu ya SK. SK itu bisa bawaan goblok, bisa bawaan cerdas. Cerdas saya itu karena orang kepengen kok dipaksa, berarti kan orang ini tidak anti bikolbin, tidak dari hatinya. Tapi lama-lama bangun cerita gini ke saya. Imaratul Masjidil Haram itu wajib. Perido nak Ka'bah sepi itu bangun nadanya meliti. Perido nak Ka'bah sepi. Ka'bah itu rasa sepi lagi, tapi bangun bahasakan pakai bahasa orang sepuh. Nah, ini sudah saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Ka'bah itu rasa sepi, nak kue aku sukses, dadekno ono gerakan seneng haji. Sampai seperti itu. Sama, kita bisa mengkiaskan lagi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu, kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban dan ya Pak. Terus enaknya terlibat itu orang kulino nuntut wong liya. Wah sekali-kali wong roh rasane pinter roh mahatali, bener rasane enak. Pinter wong kang elek, aja delok kodok. Oh juga mondok suni basal yo. Ora rasane pinter. Wis nganggo jas ora mesti pinter. Apa mana sing raja jasa kan? Ya kadang lebih pinter, sing raja jasa lebih pinter. Maksud saya itu ada cerita unik dari Basal, mungkin sampai jarang dengar, tapi saya pernah dengar. Basal dulu itu diantara uniknya yang nggak lazim dari dunia ini. Suka baca majalah kriminal. Dulu itu banyak kiai yang seangkatan beliau itu iskal itu janggal. Tapi beliau di antara jawabnya gini,
ben kiai rabu mau dulu, jadi wajah Indonesia. Jadi motifnya beliau ben roh wajah Indonesia. Jadi kadang kalau orang hanya ngomong. Terima kasih sudah menonton